Agenda yang pertama, penyampaian materi terkait dengan wawasan kebangsaan akan disampaikan oleh Pak Tri Indroyono SPD yang merupakan bagian dari bagaimana dalam melakukan kerja-kerja kepartean kita mempunyai landasan yang kuat dalam ranah kebangsaan. Kepada Pak Tri, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Nadia telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan. Ini kelihatannya ini saya harus turun nih. Mohon izin saya turun, tidak apa-apa ya? Karena penyampaian video kalau jadi harus dia layar. Kalau nggak layar nggak bisa ngomong. Mohon izin Mas Ibnu, Mas Billy sebenarnya ikut narasumber di sini Mas Ibnu. Beliau hari ini sangat aktif di dalam langsung di Dewan saudara. Ya, baik, saudara-saudara sekalian, kader partai yang saya hormati, khususnya kader partai yang ada di Kecamatan Waru yang peduli atas bangsa negara kita ini. Mungkin kita nggak sadar dan kadang-kadang kita ini lupa bahwa kita ini hidup di negara Republik Indonesia. Kadang-kadang bosan sampai. Kadang-kadang rutinitas saja kita ini. Ya, biasa-biasa saja di dalam menikmati kemerdekaan Republik Indonesia ini. Maka dalam rangka pendidikan politik ini saya sifatnya hanya mengingatkan saja, terutama mengingatkan diri saya sendiri agar saya dan panjenengan semua sebagai warga negara ini punya cara pandang kepada negara ini, yaitu negara Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, negara Republik Indonesia ini tidak semata-mata berdiri begitu saja. Gini mau bapak? Kalau di next lagi, oke. Ini kelihatannya saya harus di posisi selatan. Ya. Jadi negara Republik Indonesia ini tidak begitu saja berdiri dan tidak begitu saja ada komponen-komponen di dalamnya. Perlu kami sampaikan bahwa negara Republik Indonesia ini di abad 14 ya, itu sudah mulai terbentuk sebenarnya, yaitu namanya konsep ataupun wawasan kebangsaan. Ini di layar ini mungkin panjenengan belum pernah melihat ataupun sudah. Saya ingin menyampaikan hal ini. Ini adalah salah satu konsep ataupun wawasan kebangsaan negara kita sebelum terbentuk negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu konsep Bhinneka Tunggal Ika. Zaman kerajaan munculnya konsep yang ada di negara kita maupun wawasan kebangsaan di negara kita itu ada sejarahnya, yaitu sejarah ingin negara kita ini bebas dari negara kolonial, yaitu negara penjajahan. Hampir 346 tahun lamanya, atau sering kita sebut hampir 3,5 abad negara kita ini dijajah. Karena perjuangan kebebasan ingin bebas dari suatu kolonial pada waktu itu memang terjadi perjuangan yang luar biasa. Tapi saya perjuangan pada waktu itu hanya perjuangan lokal.
sehingga tidak menghasilkan suatu tujuan negara yang merdeka. Sehingga dengan disadari perjuangan lokal itulah, maka ada satu pandangan, ada satu konsep cara berpikir bagaimana negara Indonesia ini terbebas dari kolonial, yaitu mulailah muncul konsep ataupun wawasan kebangsaan di tahun 1908, tepatnya pada 20 Mei 1908, yaitu kebangkitan nasional. Awal mula kebangkitan nasional di tahun 1908 inilah Indonesia mulai punya cara pandang ke depan untuk membuat satu nilai kesatuan dan persatuan untuk bebas dari kolonial. Tonggak pertama inilah di konsep kebangsaan ini di tahun 1908 inilah konsep pertama, bahwa bangsa Indonesia usia warga negara ini sudah punya konsep untuk wawasan secara nasional bagaimana kita harus bersatu padu untuk menyerang kolonial. Dengan konsep inilah mulai menunjukkan hasil bahwa perjuangan pada waktu itu sudah menemukan titik hasilnya, sehingga muncullah konsep baru, yaitu tepatnya pada tahun 1928, yaitu konsep Sumpah Pemuda atau wawasan kebangsaan, yaitu Sumpah Pemuda tentang nilai persatuan, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Di sana muncul Jong Jawa, Jong Sumatera, Jong Madura, Jong Kalimantan, Jong Ambon. Di sinilah merupakan satu kekuatan secara utuh secara nasional bahwa negara Republik Indonesia mulai menunjukkan kemampuannya di dalam melawan penjajahan. Maka pada perjalanan itulah mulai bergerak dengan tokoh yang luar biasa, yaitu Bapak Soekarno, yang disebut Bung Karno, dengan proklamator kita, yaitu mulailah muncul suatu wawasan makin mengkristal. Puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia mulai merdeka. Jadi mulai munculnya wawasan kebangsaan tahun 1908, konsep Sumpah Pemuda tahun 1928 sampai titik puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menunjukkan harapan yang besar, yaitu suatu negara yang merdeka. Jadi sebelum negara Republik Indonesia ini terbentuk mengalami suatu proses, Bapak Ibu sekalian. Prosesnya apa? Yaitu tentang wawasan kebangsaan ataupun konsep-konsep negara, bagaimana negara ini menjadi satu kesatuan. Ini perlu kita sampaikan kepada kandidat partai yang harus tahu dan memahami bagaimana sejarah Republik Indonesia ini terbentuk. Dia. Jadi kayak panjenengan ini supaya sadar bahwa panjenengan termasuk saya ini sifatnya menikmati kemerdekaan. Kalau kita menikmati dan kita ingin kita itu berjuang, kewajibannya kita nanti bagaimana? Ya, kewajiban kita bagaimana? Inilah beberapa konsep wawasan kebangsaan sehingga terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa proklamatornya pada waktu itu? Bukan hanya pada isi itu. Wajib dan hukumnya bagi kita semua untuk melindungi Bu Mega. Karena Bu Mega adalah hasil biologinya Pak Karno yang sampai hari ini kita jaga dan kita lindungi. Setuju, ya? Baik. Setelah memahami beberapa konsep Bapak Ibu sekalian, maka terbentuklah negara kesatuan Republik Indonesia seperti yang terpampang wilayah ini. Dari Sabang sampai Merauke. Isinya Bapak sekalian
negara kita ini adalah negara strategis, sangat strategis, sehingga menjadi incaran negara-negara Eropa yang ingin menjajah negara kita. Dan itu pun sudah dilakukan, dan alhamdulillah pada perjalanan konsep Republik Indonesia ini pada titiknya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, kita sudah merdeka dan bebas dari belenggu penjajah. Merdeka! Merdeka! Iya, merdeka. Nah, inilah bentuk rumah besar kita, yaitu negara Republik Indonesia. Dan kita semua dalam naungan rumah besar negara Republik Indonesia. Coba, ini nanti menjadi perhatian kita semua. Dari Sabang sampai Merauke ini, negara kita ini adalah negara kepulauan juga. Mungkin selama ini panjenengan semua, ibu, adik-adik, kader-kader partai, mungkin belum tahu negara kita ini adalah negara kepulauan. Jumlahnya ibu bapak sekalian itu hampir 17.540. Tadi kamu kata banyak loh, banyak banget. Jumlah penduduknya itu 265 juta jiwa. Sumber kekayaan alam beragam dan rumah-rumah. Ini menjadi sasaran orang-orang Eropa bahwa tambang-tambang kita menjadi incaran. Nanti kita sampaikan itu. Dan juga masalah multi etnis. Suku ini bapak sekalian, jumlah 1.200 tahun. Salah satunya ini Jawa, suku Jawa juga. Suku ini 1.200 suku. Bahasa ini saudara. 712 bahasa. Iya. Ini adalah suatu kekayaan negara kita, dan kita bisa merangkai itu semua dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika. Dan negara kita memiliki sejajar dengan negara-negara yang lain. Kalau kita sudah melihat dari Sabang sampai Merauke, kekayaan alam kita seperti ini, pikiran kita ini apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perbuat. Pak Bu, memimpin negara sebesar Indonesia ini tidak gampang. Tidak gampang, karena beraneka ragamnya, sukunya, bahasanya, termasuk luas negaranya. Kalau ini sudah kita pahami bersama, proses negara kesatuan Republik Indonesia dengan proses konsep-konsep yang telah kita sampaikan tadi itu, bahwa ada persoalan besar yang menjadi PR kita bersama untuk kita lindungi bersama. Apa itu? Yaitu konsep dasar bangsa kita itu ada 4 pilar yang harus kita jaga. Di pertama apa? Pancasila. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sering kita sebut adalah NKRI, harga mati. Yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. 4 poin inilah yang menjadi konsep dasar negara Republik Indonesia yang harus kita lindungi, khususnya dari PDI Perjuangan. Ini yang disampaikan oleh Ketua Partai, bahwa kader-kader PDI Perjuangan sampai hari ini hukumnya wajib melindungi, melaksanakan apa yang disebut Undang-Undang 45 itu. Sanggup? Sanggup. Ya aku sanggup dan wajib hukumnya Bapak Ibu sama Ibu sekalian. Kenapa? Kita ini adalah punya hubungan ideologis dari Pak Karno. Kalau Bu Mega punya hubungan ideologis. Kalau kita ini ada ideologi. Hukumnya adalah wajib untuk
melindungi, melaksanakan dan mengamalkan apa itu yang disebut dengan 4 pilar itu. Karena kita tahu semua hanya PDI Perjuanganlah yang sampai hari ini getol untuk selalu mengevaluasi dan mengamankan dan mempraktekkan dan menghalangi siapapun yang melakukan perusakan ideologi Pancasila. Yang sering kita dengar sekarang adalah kacur yang selama ini menjadi persoalan besar di Republik Indonesia ini. Jadi Bapak, Bima, waduh itu mentalnya rusak, terutama hero-hero bangun ini. Ya, itu mental yang rusak, yang ingin merusak negara kita, terutama ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. 4 pilar inilah yang harus kita dengung-dengungkan bersama. Kita sebagai kader PDI Perjuangan hukumnya wajib. Bagaimana 4 pilar ini harus kita implementasikan di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Siap nggak Bapak? Siap. Institusi kita ini punya hubungan ideologi dengan Pak Karno. Yang Pak Karno adalah proklamator Republik Indonesia dan satu-satunya tokoh yang diakui oleh negara. Luar biasa Pak Karno. Saya ingin menyampaikan beberapa hal bagaimana substansi maupun mengimplementasikan 4 pilar tersebut. Karena 4 pilar ini betul-betul harus kita pahami dan harus kita jiwai dalam pikiran kita, dalam hati kita, untuk menyampaikan kepada lingkungan kita agar mereka sama-sama memahami apa sebenarnya yang disebut dengan 4 pilar itu. Baik, lanjut. Next. Ini ada 3 materi, 2 materi lagi. Baik. Ini langsung aja ke materi aja lagi Mas Bayu. Ya ini. Bapak Ibu sekalian, yang ingin kami sampaikan adalah tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini tidak hanya seperti itu, masih ada satu kelanjutan apa yang dinamakan bela negara. Ada 2 hal yang tidak terputus yang harus kita pahami dan memang harus kita implementasikan bersama. Yaitu wawasan kebangsaan, cara pandang yang dilandasi oleh kesadaran diri sebagai warga suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sudah dipahami dan sudah dilakukan di tahun 1908. Itu zamannya kebangkitan nasional. Dan ini pun sampai hari ini harus kita dengungkan dan kita sampaikan kepada kader-kader partai PDI Perjuangan dalam rangka mengartikan secara kerangka pikir dalam melaksanakan di bulan ini, di tahun ini dalam melaksanakannya apa yang dianggap wawasan kebangsaan di dalam kehidupan dan bernegara di lingkungan kita masing-masing. Ini kerangka pikir ya, kerangka pikir yang harus kita lakukan di dalam bermasyarakat. Selanjutnya yaitu masalah bela negara, Bapak Ibu sekalian. Bela negara ini belum lama didengung-dengungkan oleh negara. Karena apa? Karena mulai kita rasakan bahwa negara kita ini sudah indikasinya sudah ada yang mau mengopok-opok, yaitu kadrun-kadrun yang ingin merubah ideologi Pancasila. Maka mulai muncullah satu kata
yang dinamakan bela negara. Siapa sing sanggup dan mau jadi bela negara? Siapa sing ngatur sing nom-nom ini katanya. Jadi dua hal ini yang tidak terputus tentang wawasan kebangsaan juga masalah bela negara. Ini diwajibkan kepada para muda yang nantinya bila mana negara dalam kondisi darurat maka perlu adanya bela negara. Kalau kita tarik secara parsial, bela negara itu bisa kita lakukan di dalam organisasi kita sendiri, yaitu bela partai. Nek orang bendera diobong, sampean sikap katanya marah. Satunya, harus diri marah. Apa? Menegur. Bapaknya, kalau bendera kita dibakar orang lain, laporkan polisi. Ini adalah sikap-sikap kader partai yang siap melakukan bela organisasi partai politik, yaitu PDI Perjuangan. Bendera dirobong, itu adalah roh kita, kehormatan kita, harga diri kita itu. Jangan gambar sampean pundak kiri sampean, logo partai, bendera partai, kalau itu belakang, kita harus marah dan kita harus lakukan hukum karena itu adalah harga diri kita, roh kita dalam membesarkan partai kita PDI Perjuangan. Iya, ya, harus kita tarik. Nah itu secara nasional bagaimana kita tarik dalam organisasi kita, bela partai. Siap, ya? Siap. Next. Wawasan kebangsaan. Dari rangkaian awal Bapak Ibu sekalian kader PDI Perjuangan yang kami hormati, dari konsep awal, dari wawasan kebangsaan awal yang kita belum merdeka sampai merdeka sehingga terbentuknya suatu negara Republik Indonesia itu ada tujuannya. Nek wis merdeka, wis terbebas dari belenggu penjajah, mau dilepas begitu saja tidak ada artinya apa-apa. Inilah hebatnya tokoh-tokoh besar kita, khususnya proklamator kita yaitu Bung Karno, punya suatu mindset yang luar biasa. Setelah merdeka, beliau-beliaunya ini sudah membuat satu rangka pikir bagaimana kemerdekaan itu harus kita isi tentang tujuan negara kita diarahkan kemana. Ya, kota awak dewe mau dilayano gede SMA, perguruan tinggi, arah kita mau kemana? Arah kita kemana? Tujuan nanti. Ya. Nah inilah dilakukan oleh proklamator kita, yaitu bagaimana tujuan yang ingin dicapai setelah kita merdeka. Yang menarik sekalian, saudara-saudara sekalian, yang pertama adalah tujuan yang dicapai. Yang pertama adalah membangun karakter bangsa. Membangun karakter bangsa. Kalau kita ingat, kita tarik kembali di abad 14 tadi yang saya sampaikan, karakter bangsa kita sudah terbentuk, yaitu gotong royongnya, keposlironya, sopan santunnya, menghormati satu sama yang lainnya. Apalagi? Gotong royong. Apalagi? Gotong royong. Gotong royong, silaturahim. Ini karakter. Kalau kita tarik di era sekarang ini, apakah ini masih ada? Masih ada yang betul Pak karakter ini? Paruh-paruh ya. Nah, ini yang diharapkan oleh
tokoh-tokoh besar kita itu wawasan kebangsaannya itu adalah punya tujuan yang konkret dan utuh, yaitu membentuk karakter bangsa, yaitu tentang terhadap jati diri bangsa kita. Bentuknya tadi saya sampaikan, negara kesatuan Republik Indonesia ini sukunya 17.000 sekian, bahasanya 718 sekian. Nah, masuk pada tujuan yang dicapai dalam membangun bangsa agar bangsa ini tetap utuh, sehingga terbentuklah satu kesatuan dan persatuan antara kepulauan yang satu dengan kepulauan yang lain. Karena perbedaan karakter, dan karakter ini dimasukkan pada suatu wadah, yaitu nanti wadah dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya seperti itu saja, proklamator kita dalam membuat satu tujuan wawasan kebangsaan di samping membuat satu karakter bangsa, yaitu yang kedua adalah membentuk kesadaran terhadap sistem nasional negara kita. Ada suatu komponen masyarakat. Komponen kedua adalah konsep nasional, sistem nasional. Sehingga dua komponen ini menjadi tujuan besar dalam pembahasan kebangsaan Republik Indonesia. Contohnya sampai hari ini, konsep maupun sistem nasional sudah terbentuk. Pertanyaannya, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang 1945 dalam pelaksanaan sistem nasional kita ini? Kalau kita bercerita zamannya Orde Baru, sistemnya ono, pelaksanaan sistem, amburadul, ya. Sistemnya ada, tapi pelaksanaan sistem hanya kepentingan kroni-kroninya. Jadi Bapak, dengan perkembangan ada Bapak Ibu sekalian, dengan kepemimpinan Bapak Jokowi yang berangkat dari PD Perjuangan, sudah bisa kita nikmati bersama-sama. Jadi Bapak, ini luar biasa. Pak Jokowi sudah 2 kali menjadi presiden, bahkan ada yang meminta sampai 3 kali. Hebatnya PD Perjuangan yang dipimpin oleh Bu Megawati menolak karena tidak sesuai konstitusi. Seraka dia. Inilah hebatnya orang-orang di dalam payung PD Perjuangan selalu taat kepada konstitusional seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Partai kita itu Ibu Megawati. Sistemnya ada, pelaksanaan sistem pun oke sesuai aturan berlaku. Mohon izin 5 menit lagi. Oh iya. Next. Nah ini baru tak sebut orang muncul ya. Jokowi. Perubahan sistem nasional kita, termasuk implementasi anggaran yang tertuang dalam APBN, baru dan pertama kali presiden yang bisa menjalankan sistem itu adalah Bapak Jokowi. Benar apa betul? Luar biasa Pak, luar biasa. Pak Jokowi ini membuat satu moto, yaitu revolusi mental. Tantangannya gak karuan, di sana betul. Dibina PKI, dibina apa balik? Iya, dia mau apa lagi? Ijazah khas. Tapi beliau ini adalah memang hidayah bagi kita semua untuk merubah sistem negara kita menjadi sistem yang betul-betul berjalan sesuai dengan konstitusional. Saya secara pribadi bangga banget Pak punya Pak Jokowi ini. Luar biasa. Orang top
ketokane jarene pengaku ijazah palsu, tapi the best number one seluruh dunia. Siapa itu? Jokowi. Next. Ya. Sebenarnya masuk dalam substansinya ini sebenarnya. Ibaratnya makan bakso cari pentol ya Pak. Cari pentol ya. Yaitu tentang 4 pilar. Tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tepat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya 4 pilar ini yang menjadi konsensus dasar bangsa ini juga ada di abad 14. Sudah ada di tahun 1908. Sudah ada di tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda. Di konsep sekarang ini adalah merupakan satu keutuhan yang dimasukkan secara konstitusional di dalam lembaga negara yang harus ditaati dan disepakati, bahkan harus diimplementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke? Ya mungkin 4 pilarnya ini saya memberikan PR kepada panjenengan semua untuk baca ini ya. Bacalah 4 pilar itu, nanti suatu waktu kader ranting Kecamatan Waru akan bertemu dengan saya lagi. Di situ saya akan menyampaikan tentang bagaimana substansi 4 pilar itu, bagaimana substansi implementasinya 4 pilar itu di dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya dengan APD ini wilayah pembinaannya itu adalah termasuk saya. Sampean ini adalah wilayah pembinaan saya, karena saya dibatasi waktu dalam penyampaian materi ini. Kapan-kapan saya minta kepada APD, khususnya Ketua PAC Mestara, kumpulkan semuanya, kita bicara kelanjutan materi pada malam hari ini. Kemudian kalau punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!